Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ferdiawan SPD MPD selaku tutor pembimbing Bahasa Indonesia yang saya hormati, kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia. Di sini saya Wijiwayuni PG PAUD akan memaparkan gagasan saya tentang COVID-19. Tapi sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas karunia dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Tak lupa sholawat serta salam kita aturakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Teman-teman rekan mahasiswa yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan gagasan saya tentang apa itu COVID-19 atau virus corona. Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama yaitu adanya gangguan pernafasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019. Lokasi kemunculannya pertama yaitu dari pasar hewan yang ada di Wuhan, Cina. Kemudian menyebar ke seluruh dunia seperti Thailand, Jepang, Amerika Serikat, tak terkecuali Indonesia. Kita menginjak ke penyebab virus corona atau COVID-19. Penyebab coronavirus merupakan virus single stranded atau RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Dinamakan coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota. Namun virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Karena itu virus ini juga disebut sebagai 2019 novel coronavirus. Namun virus corona ini merupakan virus baru, belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Karena itu virus ini juga disebut sebagai novel coronavirus atau 19nCoV. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar pada saat itu. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya peternak yang sedang memberikan makan kepada hewan-hewan ternak tersebut. Namun adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, Cina menunjukkan bahwa coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus dapat ditularkan melewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar dari batuk atau bersin yang kita lakukan. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, beresiko untuk tertular penyakit ini. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang lanjut usia terutama memiliki penyakit kronis dan memiliki daya tahan tubuh rendah lebih rentan mengalami infeksi ini serta komplikasinya. Gejala virus corona atau COVID-19. Gejala coronavirus bervariasi mulai dari flu biasa hingga gangguan pernafasan berat menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, sesak nafas. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal nafas hingga kematian. Center of Disease Control and Prevention (CDC), gejala infeksi virus COVID-19 dapat muncul mulai 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Diagnosa virus corona. Infeksi coronavirus umumnya diketahui melalui gejala dan pemeriksaan fisik yang diketahui pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan penunjang untuk membantu mengidentifikasi atau mendiagnosa penyakit yang diderita oleh pasien. Pemeriksaan penunjang tersebut antara lain adalah pemeriksaan darah, pemeriksaan pembekuan darah, fungsi ginjal dan hati, serta pemeriksaan virologi. Selain itu, spesimen dari hidung dan tenggorokan
Nah, saluran pernafasan yang lebih kecil. Melalui pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah penyakit pasien disebabkan oleh virus atau disebabkan oleh penyakit yang lain. Sementara itu, plasma darah pasien pun akan diperiksa untuk menemukan RNA virus corona. Untuk pemeriksaan radiologi dapat dilakukan pemeriksaan ronsen, dada, dan scan dada. Sebagian besar pasien akan menunjukkan gambaran kekeruhan di kedua paruh mereka. Komplikasi virus corona atau COVID-19. Pasien yang terinfeksi coronavirus dapat mengalami gejala gangguan pernafasan seperti pneumonia berat, seperti demam tinggi dan sesak nafas. Komplikasi seperti ini gagal nafas, gagal jantung akut, dan infeksi sekunder akibat kuman lainnya dapat terjadi bila kondisi tersebut tidak segera diatasi atau bila penyakit mengalami pemburukan dengan sangat cepat. Kemudian pengobatannya virus corona. Pengobatan virus corona atau COVID-19 hingga saat ini belum ada terapi antivirus yang terbukti efektif untuk mengatasi infeksi COVID-19 atau coronavirus. Beberapa antivirus yang telah berhasil menangani infeksi seperti MERS-CoV dan SARS-CoV sebelumnya belum menunjukkan hasil memuaskan untuk mengatasi infeksi coronavirus yang baru ini. Penderita yang terinfeksi virus corona akan menerima terapi yang bersifat suportif untuk mengurangi gejala, misalnya antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh dan cairan untuk mencegah dehidrasi, serta terapi oksigen pada pasien yang mengalami sesak nafas. Pada kondisi yang berat, bantuan nafas melalui mesin ventilator dapat diberikan kepada pasien untuk menyokong fungsi organ vital lainnya. Kemudian pencegahan virus corona atau COVID-19. Meski gejala penyakit coronavirus menyerupai penyakit pernafasan lain seperti pneumonia atau influenza, sejauh ini belum ada vaksin yang dapat mencegah penularan penyakit coronavirus. Pemberian vaksin pneumonia maupun vaksin influenza tidak dapat memberikan proteksi terhadap penyebaran infeksi virus corona. Cara terbaik untuk menghindari penyakit infeksi virus corona ini adalah melakukan tindakan pencegahan secara aktif. CDC menyarankan setiap orang melakukan tindakan seperti rutin mencuci tangan, menggunakan air mengalir, menggunakan sabun, atau bila tidak ada air atau tidak tersedianya air bisa menggunakan hand sanitizer. Kemudian selalu memakai masker dimanapun kita berada. Jaga jarak, terutama dengan orang yang sedang menderita sakit. Hindari untuk menyentuh hidung atau mulut kita di saat tangan kita kotor. Tetaplah di rumah bila sedang sakit. Tutup mulut dengan tisu atau dengan menekuk siku saat kita batuk atau bersin. Menghindari kontak dengan hewan ternak secara langsung. Hindari bepergian jauh yang menyebabkan kita berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin terinfeksi coronavirus. Hindari mengkonsumsi daging atau makanan yang kurang matang atau setengah matang. Kita usahakan untuk selalu memakan makanan yang matang dan memberikan makanan yang gizi seimbang atau cukup gizi, menjaga nutrisi dan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Tidak lupa kita harus menyeimbangkan tubuh kita dengan banyak minum air putih dan menjaga kebugaran dengan berolahraga. Dengan seperti ini, tubuh kita akan tetap bugar dan daya tahan tubuh kita akan jadi kuat. Setiap orang mengalami gejala menyerupai infeksi corona, jangan ragu, jangan takut untuk berperiksa ke dokter atau ke dinas kesehatan terdekat atau tenaga kesehatan terdekat. Karena penyebab virus ini sangat berbahaya. Kita harus tetap berhati-hati untuk menjaga tubuh kita agar terhindar dari virus corona dengan usaha yang semaksimal mungkin. Kita menerima apabila ada tawaran untuk mendapatkan vaksin. Jangan takut untuk vaksin, jangan takut untuk memeriksakan diri ke tenaga kesehatan. Demikian tadi adalah paparan gagasan saya tentang COVID-19. Apabila ada salah-salah kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.